Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Maulidia, NIM 23060190067 dari kelas Tadris IPA 6C. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Nah, untuk itu, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita lanjut ke materi inti, di situ terlihat ada peta konsep yang tertera pada PPT. Yang pertama, kita nanti akan membahas mengenai konsep dasar getaran, gelombang, dan juga bunyi. Kemudian yang kedua itu kita akan membahas mengenai bagaimana sih mekanisme pendengaran pada manusia dan juga hewan. Dan yang terakhir itu aplikasi gelombang, getaran, dan bunyi itu dalam teknologi di kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai getaran terlebih dahulu. Jadi, apa sih getaran itu? Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi di sekitar titik kesetimbangan. Lalu, apa sih titik kesetimbangan itu? Titik kesetimbangan adalah suatu titik yang berada di tengah. Nah, di situ dapat dilihat ada suatu bandul. Nah, bandul itu di tengahnya itu ada titik B. Nah, itulah yang disebut dengan titik kesetimbangan. Lalu, bagaimana sih dikatakan benda itu bergetar? Nah, dikatakan benda itu bergetar ketika benda itu melewati semua titik yang ada di situ. Nah, di situ kan ada titik A, B, dan C. Nah, untuk itu dalam satu getaran itu dia harus melewati titik A, B, C, ke B lagi, kemudian kembali ke A. Ketika kita membahas mengenai getaran, tidak jauh halnya kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa besaran-besaran yang ada dalam getaran. Nah, di situ dapat dilihat ada simpangan, amplitudo, frekuensi, dan juga ada periode. Lalu, apa sih simpangan itu? Gitu. Nah, simpangan itu merupakan jarak benda bergerak ke suatu titik kesetimbangan. Kemudian, amplitudo itu merupakan simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Lalu juga ada frekuensi. Frekuensi itu merupakan banyaknya getaran persatuan waktu. Dan ada yang terakhir itu periode. Periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Lalu bagaimana dengan rumusnya? Untuk frekuensi kita sudah tahu kalau frekuensi itu dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Jadi F itu kan frekuensi, kemudian N itu kan banyaknya getaran, kemudian T itu adalah waktu dalam satuan sekon. Kemudian untuk rumus periode itu dapat dituliskan dengan T besar sama dengan T per N. Jadi antara periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai getaran yang terdapat pada pegas. Nah, frekuensi getaran pada pegas ini ketika ingin bergetar, pegas harus diberi beban atau massa. Nah, apabila si pegas ini tidak diberi beban, otomatis si pegas itu tidak akan bergerak naik turun atau bolak-balik. Jadi suatu pegas itu dipengaruhi oleh adanya massa dan konstanta pegas. Jadi konstanta pegas itu merupakan seberapa banyak sih si pegas itu meregang gitu. Pada pegas juga memiliki gaya yang dinamakan gaya pemulih. Gaya pemulih itu merupakan gaya di mana suatu pegas itu kembali gitu kan. Kalau pegas itu kan kalau dia ditarik suatu gaya F, dia nantinya akan kembali. Nah, itu dirumuskan dengan F P sama dengan min K delta X. Nah, delta X itu merupakan pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Kemudian ada periode pegas. Nah, periode pegas itu dapat dirumuskan dengan T sama dengan 2pi akar N per K. Karena F sama dengan 1 per T, maka frekuensi pada pegas itu juga dapat dirumuskan dengan F sama dengan 1/2pi akar K per N.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang. Jadi gelombang itu merupakan suatu getaran yang melambat. Jadi kalau tadi kan getaran itu suatu gerak bolak-balik. Nah, sedangkan gelombang ini merupakan getaran yang merambat. Nah, pada gelombang ini juga memiliki besaran-besaran seperti frekuensi, periode, dan juga ada amplitudo. Selain itu, gelombang ini juga memiliki panjang gelombang dan juga ada cepat rambat gelombang. Untuk cepat rambat gelombang dapat dirumuskan dengan F sama dengan S per T. Nah, S itu adalah jarak total yang ditempuh dan juga T itu merupakan waktu dalam satuan sekon. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan juga ada gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal ini merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan pada gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya searah dengan arah getarnya. Untuk gelombang transversal ini memiliki ciri utama yaitu memiliki bukit dan memiliki lembah. Nah, sedangkan pada gelombang longitudinal itu memiliki ciri utama yaitu memiliki rapatan dan juga regangan. Di situ dapat dilihat perbedaan antara transversal dan juga gelombang longitudinal. Selanjutnya, berdasarkan jenis medium perambatannya, gelombang juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gelombang mekanik dan juga ada gelombang elektromagnetik. Nah, untuk gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang perambatannya membutuhkan perantara. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik itu gelombang yang perambatannya itu tidak membutuhkan perantara atau medium. Pada gelombang mekanik ini setidaknya memerlukan tiga. Yang pertama adalah sumber gangguan, yang kedua adalah medium yang diganggu, dan yang ketiga adalah elemen yang dapat dipengaruhi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bunyi. Nah, bunyi itu merupakan hasil getaran benda yang berfungsi sebagai sumber bunyi. Nah, bunyi ini juga termasuk ke dalam getaran longitudinal yang merambat lurus ke segala arah dari suatu sumber. Berikut dapat dilihat beberapa syarat terjadinya bunyi. Yang pertama itu ada sumber bunyi, yang kedua ada medium, dan yang ketiga itu ada penerima bunyi dalam jangkauan bunyi. Selain itu juga ada karakteristik pada bunyi. Yang pertama itu ada infrasonik. Nah, pada infrasonik ini frekuensinya itu kurang dari 20 Hz. Biasanya ini terdapat pada laba-laba dan juga jangkrik. Nah, kemudian yang kedua itu ada audiosonik. Nah, ini frekuensinya itu sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, biasanya ini terdapat pada manusia. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada ultrasonik. Nah, ultrasonik itu frekuensinya lebih dari 20 Hz. Nah, biasanya itu terdapat pada lumba-lumba. Kemudian juga ada resonansi. Resonansi itu merupakan bergetarnya benda ketika benda di sekitarnya itu bergetar. Jadi benda itu dapat bergetar ketika ada benda di dekatnya itu yang bergetar. Itulah yang disebut dengan resonansi. Kemudian di sini juga ada pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi itu yang pertama ada gaung. Gaung ini merupakan bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Kemudian yang kedua juga ada gema. Gema ini merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya itu selesai atau usai. Di sini juga ada beberapa manfaat pemantulan bunyi. Yang pertama, memantulkan cepat rambat bunyi di udara. Kemudian yang kedua, untuk mendeteksi lapisan batuan. Dan yang ketiga itu, mengukur ketebalan plat suatu logam.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pendengaran pada hewan dan juga manusia. Nah, yang pertama, mekanisme pendengaran pada manusia. Kita tahu untuk dapat mendengar, manusia memiliki organ yang namanya telinga. Dengan hal itu, bagaimana sih mekanisme yang terjadi begitu? Nah, yang pertama, gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui rongga sempit yang disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Kemudian, gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirim getaran ini. Kemudian, gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke telinga kecil di telinga bagian tengah. Kemudian yang ketiga, sel-sel rambut mengendalikan gelombang suara tersebut. Selanjutnya, komponen rambut kecil yang bergetar di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lengkungan di atasnya, kemudian menyebabkan sinyal listrik. Lalu yang terakhir, sel pendengaran kemudian membawa sinyal ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan pahami. Yang kedua, ada mekanisme pendengaran pada hewan. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme pendengaran pada manusia. Pada mekanisme pendengaran hewan itu sama, namun lebih ke untuk mencari keberadaan makanan. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir ini ada beberapa aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada ultrasonografi atau biasa kita kenal sebagai USG. Kemudian yang kedua ada sonar. Nah, sonar itu biasanya terdapat pada kapal-kapal besar untuk mengetahui suatu kedalaman laut. Kemudian ada terapi ultrasonik. Yang terakhir itu ada sonifikasi. Itulah tadi materi mengenai getaran, gelombang, dan juga bunyi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada semua orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.